saudara-saudariku, gimana kabarnya? Sehat? Mohon maaf, ini masih dalam edisi piknik atau refreshing, supaya hidup kita juga semakin fresh. Tetapi supaya lebih fresh dan segar lagi, kita renungkan sabda Tuhan agar kita memiliki inspirasi darinya untuk hidup kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Rabu 3 November 2021, Pekan Biasa ke-31. Kita akan mendengarkan Injil Suci menurut Lukas bab 14 ayat 25 sampai dengan 33. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus. Sambil berpaling Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudarinya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang yang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun, tetapi tidak dapat menyelesaikannya." Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi kita sudah mendengarkan Injil, di mana dikisahkan di sana Yesus juga mengajar mengenai eskatologis atau akhir zaman, ataupun juga keselamatan yang diharapkan oleh para murid pada waktu itu. Sebagai orang Kristiani, kita pun harus jujur bahwa kita pun juga pasti dalam hati kecil ataupun dalam keinginan kita menginginkan yang namanya keselamatan ketika mengikuti Kristus. Yesus pernah mengatakan bahwa dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang yang membangun rumah. Kalau orang membangun rumah, kalau dia tidak duduk, memperhitungkan, merencanakan segala sesuatu, pasti juga di tengah-tengah pembangunan itu, dia akan juga bingung. Mungkin bangunan juga tidak selesai, ataupun juga nanti tidak akan menjadi bangunan yang kokoh. Intinya bahwa ketika kita pun membangun sesuatu, pasti juga merencanakan banyak hal. Ketika kita memiliki harapan untuk mendapatkan keselamatan kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kita pun juga pasti mempersiapkan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Bukan ketika nanti kita setelah mati, kita akan mengalami keselamatan saja. Tetapi saat ini, di sini dan hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk memperjuangkan, untuk merencanakan, dan untuk membangun keselamatan alias kerajaan Allah itu. Maka ketika Yesus memberikan petunjuk banyak hal untuk membangun mengenai kerajaan Allah dan juga kehidupan yang saat ini, mari kita bangun diri kita berdasarkan atas iman. Ketika menghadapi banyak tantangan dan cobaan, kita tetap kokoh karena dasar kita adalah Kristus. Ketika badai juga silih berganti menerpa hidup kita, entah badai itu melalui orang lain atau melalui saudara-saudari kita sendiri, atau oleh siapapun dengan cercaan, makian, ataupun hinaan, orang yang tidak suka kepada kita, kita memiliki bangunan yang kokoh karena kita sering duduk, merenungkan, dan juga tentu mendengarkan kehendak Allah. Mari kita senantiasa menjadikan hidup kita proses untuk membangun keselamatan itu. Dan ketika membangun, membutuhkan juga keyakinan, dan keyakinan itu yang membuat kita semakin setia. Selamat berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.